wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nica Kurniawati Sugio SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030253141. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 1 Atap Parangpucung, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan melaksanakan tugas ujian kinerja di kelas 7A dengan materi ikhlas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, Tuhan Esa. Allahu Akbar. Hari ini sebelum memulai pelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya Mbak Evi untuk disiapkan. Siapkan. Berdoa mulai. Tujuan dari berdoa tadi ya, supaya nanti ilmu yang kalian dapat hari ini bermanfaat ya untuk kehidupan kalian kelak, terus berkah ya untuk kalian semua, nilainya juga nanti dapat nilainya bagus. Baik, ya. Sebelum ke materi ya, masih semangat? Coba masih ingat tepuk semangat? Bareng-bareng ya? Tepuk semangat. Ya. Sebelum itu beri absen dulu ya. Ebi, Hadir. ya. Gendis, Hadir. Tepi, Hadir. Danis. Hadir. Yang nggak berangkat ini berarti siapa aja ini berarti yang nggak berangkat? Hilmi, yang satu orang ya, Hilmi ya? Iya. Sakit ya? Iya. Oke. Setelah tadi kita absen ya, kita tahu hari ini yang nggak masuk adalah Hilmi. Kita doakan semoga Hilmi cepat sembuh, besok bisa kembali berangkat sekolah, kumpul dengan kita lagi ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masih ingat nggak pelajaran yang minggu kemarin? Coba babnya tentang apa materinya? Beri kamu tanya, Farel, ada berapa Asmaul Husna? Iya, tepuk tangan dong. Coba anak cewek, arti dari Asmaul Husna itu apa? Ebi? Nama-nama Allah yang indah, Bu. Ya, nama-nama Allah yang indah, yang baik, ya, yang cantik, ya, itu ada 99. Siapa yang hafal 99 itu dan dihafalkan, diimplementasikan kehidupan sehari-hari, insya Allah kamu dijanjikan oleh Allah itu masuk surga. Amin. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ikhlas ya. Mungkin kalian semua sudah tahu mungkin ya, ikhlas itu seperti apa ya. Pembelajaran pada hari ini yaitu ada 3 ya. Yang pertama menjelaskan definisi ikhlas dan tingkatan-tingkatannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengidentifikasi contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan di sekolah dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, membuat poster tentang keutamaan ikhlas untuk
diupload di media Sosial. Ada pertanyaan buat kalian ya? Ya. Ada satu pertanyaan buat kalian ya. Ya. Kenapa sih kita harus ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, Alena. Pahala. Kenapa? Supaya dapat pahala. Oh, berarti kamu tujuan dari ikhlas itu berarti kamu pengennya dapat pahala dari Allah. Ya. Itu toh berarti ya, oke, nggak apa-apa. Tepuk tangan dong buat Alena. Jawaban yang sangat bagus. Coba yang lain coba. Siapa? Ya, Isyora. Karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diawasi oleh Allah, jadi takut ya. Ya. Walaupun Allah tidak kelihatan ya sama kalian, tapi kalian merasa takut. Ya. Sebelum ke materi nanti kita nonton video dulu ya. Nanti kamu silakan dilihat videonya. Terus nanti ada pertanyaan dari Bunika ya. Ya, nanti kalian jawab ya. Ya, Bu. Jamil, tunggu. Oh iya dok, nanti sore kita menjenguk Andi di rumahnya kan? Iya benar. Beritahu. Wah, kalau begitu kita masing-masing harus bawa kado. Bagaimana dok? Bawa kado yang spesial. Bisa di sini teman-teman. Nanti setelah sholat asar jam 4 kita kumpul lagi di sini ya. Oh. Habis Dodo yang bikin gara-gara. Kamu aja yang sumbunya pendek, jadi cepat marah begitu. Kamu juga sih Dok, meremehkan orang. Tapi kan Dodo benar. Masa kalau Dodo dibalas temanya saja? Oh begitu. Apa yang dikatakan Anto itu benar dong. Kalau Dodo memberikan Ya. Sudah lihat videonya tadi? Sudah. Siapa tadi pemerannya? Dodo. Samir. Anto. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari video tadi? Coba, siapa yang tahu? Ya, Bunda. Jangan mengharapkan imbalan ketika memberikan. Yang lebih keras, Bunda. Jangan mengharapkan imbalan ketika memberikan sesuatu kepada orang lain. Iya, boleh ya. Terus yang lain coba, kelompok lain, Kilsa, yang keras Kilsa. Tidak boleh memiliki sifat sombong. Iya, itu sifatnya siapa tadi yang sombong? Dodo. Ada yang lain lagi? Ya. Tidak patuh terhadap perintah, Bu. Tidak patuh terhadap perintahnya siapa tadi? Yang dikasih tahu sama ibunya, ya suruh membereskan rumah dulu, tapi pergi. Buru-buru pergi siapa tadi? Dodo. Intinya di sini berarti tokoh siapa yang ada kesalahpahaman tentang ikhlas? Dodo itu sudah sombong. Tadi dicerita sama ibunya tidak patuh, ya. Mencari sesuatu, mencari barang, tapi berantakan rumahnya, tidak dikembalikan lagi di tempatnya, ya langsung pergi membantah ibunya, terus menjenguk orang sakit, ya. Kalau kalian menjenguk teman kalian yang sakit, membawa sesuatu, misalkan membawa buah dari rumah atau membawa makanan, jangan berharap nanti di rumah teman kalian disuguhi pizza, disuguhi chicken, disuguhi lagi mungkin es krim dan lain sebagainya. Jangan ya. Ya. Karena ikhlas itu ya peran Dodo tadi ya, jangan ditiru ya. Ya. Tidak baik. Kalau misalkan mengasih sesuatu ke orang lain, jangan mengharapkan Imbalan. Imbalannya adalah dapat pahala dari Allah. Ya, jangan mengharapkan pahala atau imbalan dari manusia, dari teman kamu misalkan. Atau contoh lagi misalkan kalian sholat zuhur berjamaah di masjid. Niatnya apa coba kalian? Niat sholat apa? Dapat pahala. Dapat pahala karena memang udah panggilan ya, udah waktunya sholat zuhur ya. Jangan berpikir kalian sholat zuhur karena mungkin pacarnya ada di masjid, pengen kelihatan baik di depan orang lain atau di mata guru. Misalnya, oh ya itu si Danis, kok anaknya baik banget ya, soleha banget ya. Setiap sholat zuhur langsung wudhu, langsung sholat.
tidak ikhlas. Jadi ikhlas ialah sifat atau suatu kerelaan untuk menerima adanya apa yang telah terjadi pada kita, ya, pada kehidupan kita, karena semua itu adalah kehendak Allah. Sifat ikhlas adalah sifat dasar manusia sebagai alat pengendali, ya. Kalau kalian ikhlas memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, tidak sombong, tidak riya, tidak membanggakan apa yang kalian punya, ya, semata-mata hanya untuk mencari ridho dari Allah. Ikhlas menjalani kehidupan, ya, jangan mengeluh. Contoh misalkan kalian gak punya motor, bandingannya teman kalian yang kaya, motornya enek. Kalian pulang ke rumah nangis, bantingin piring, ibunya dihajar mungkin, atau marah kepada ibunya, ibu saya pengen motor enek, padahal keadaan orang tuanya tidak mau. Tidak. Baik apa tidak namanya seperti itu? Tidak. Ya. Jadi ingin sesuatu yang lebih wah lagi, ya, tidak menerima keadaan yang sudah memang takdir bisa diubah, ya, tapi menerima semua ketentuan dari Allah itu, ya, wajib, ya, hukumnya, ya. Tidak boleh contoh tadi yang seperti tadi tidak boleh contoh, ya. Nanti Bunika tentu kelompok untuk diskusi, ya. Bunika kasih soal, silakan nanti kalian kerjakan, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Membawa bekal, tetapi Ebi bawa. Ebi bisa berbagi dengan Adinda. Gitu. Iya. Berbagi makanan kepada teman yang tidak membawa. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Coba kelompok 2 presentasikan hasil diskusi kalian. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang contoh perilaku ikhlas di sekolah dan contoh perilaku ikhlas di lingkungan masyarakat. Contoh perilaku ikhlas di sekolah. Pertama, membantu teman tanpa pamrih. Kedua, mematuhi aturan sekolah tanpa paksaan. Ketiga, tidak menyombongkan diri saat berprestasi. Contoh perilaku ikhlas di lingkungan masyarakat. Pertama, membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Kedua, bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, contoh perilaku ikhlas di sekolah, membersihkan kelas dengan sukarela. 2. Contoh perilaku ikhlas di lingkungan masyarakat, menjaga keamanan masyarakat. Ya, itu tadi presentasi dari teman-teman kalian, ya. Terima kasih karena kalian sudah berdiskusi bareng teman kalian, ya. Diskusinya sangat bagus, jawabannya juga sangat bagus. Kalian juga berkomunikasi dengan teman kalian dengan cukup baik, ya. Ya, dari diskusi tadi, ya, terus dan materi yang sudah kalian pahami pada hari ini, ini kamu mau bertanya, sudah pahamkah tentang ikhlas? Sudah. Apa sih kesimpulan yang dapat kalian dapatkan dari materi ikhlas pada hari ini? Siapa yang mau menjawab? Nesya, ya. Ikhlas itu sifat menerima apa adanya tanpa mengharapkan imbalan. Iya, ikhlas itu adalah sifat menerima apa adanya tanpa mengharapkan imbalan. Iya, ada lagi? Oh ya, Ebi. Setelah mempelajari materi ini, saya menjadi tahu ikhlas itu berfungsi sebagai pengendali, Bu. Iya, ikhlas itu juga dikatakan sebagai pengendali diri. Oke, untuk pertemuan
kali ini kita suka ya? Ya.